Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Nugroho Budi Prasetyo dengan nomor anggota 115 di sini gue mau menjelaskan tentang Git. Nah, Git itu apa sih? Nah, Git itu biasanya tuh dipakai buat mengerjakan sesuatu kayak contoh di codingan atau production. Nah, itu kalau misalkan kalian mau berkelompok gitu. Nah, di sini ada penjelasannya dari Wikipedia. Kita adalah perangkat lunak pengendali versi atau proyek manajemen kode. Perangkat lunak ini diciptakan oleh Linus Torvalds. Nah, ini awalnya itu untuk pengembangan kernel Linux. Nah, kernel Linux ini tuh seperti yang gua pakai. Dia itu Ubuntu ini OS-nya tuh pakai kernel Linux. Nah, sekarang cuman GitHub itu dipakai kayak di OS-OS lain seperti Windows atau mungkin Mac OS juga. Sekarang udah pakai GitHub juga ya, soalnya kalau kalian berkutat di dunia perkodingan atau kalian mau jadi programmer nanti, kalian pasti main sama namanya Git. Itu udah pasti. Nah, ini tuh sebenarnya buat mempermudah kalian untuk bekerja gitu. Nah, nanti kalian bakalan ngerasain sendirilah kalau misalkan kalian ingin kerja di dunia programmer gitu. Nah, kalau misalkan kalian masih bingung, Git ini tuh kayak ibarat kalau kalian itu ngerjain tugas di pakai Google Drive gitu kan, kalian bisa ngumpulin di Google Drive-nya mungkin. Nah, itu sebenarnya sama aja sih konsepnya kayak gitu, cuman GitHub ini tuh sebenarnya lebih kelihatan gitu kalau kalian ada perubahan, kalian mau merger branch itu, nanti kalian bakal kelihatan nih, misalkan dari kode gua sama kode temen gue itu bedanya tuh di mana gitu. Kalau misalkan gue sama temen gue itu jadi kolaborator, nah kayak gitu. Oke, mungkin langsung aja ke prakteknya ya. Di sini gue nyoba make Linux. Kalau kalian di Windows juga kalian juga bisa. Nah, ini buat yang Linux itu download Git-nya itu, bentar. Kalian bisa langsung ke Git SCM. Nah, ini kalian langsung aja bisa download sesuai sama OS yang kalian mau. Jadi di sini gue tuh make versionnya 2.34.1. gue belum update ya. Di sini udah 2.38, udah jauh banget sebenarnya. Oke, langsung aja kita coba di sini. Untuk yang pertama itu, kalau kalian misalkan kayak mau ngedownload atau mau ngekloning suatu repository dari GitHub ya. Contohnya kalau misalkan langsung aja kita contohin. Nah, misalkan gue mau ngekloning dari repo gue nih ke device gue gitu. Nah, ini langsung aja. Ini bisa juga kalian kalau misalkan mau repot ya. Kalau gue sebenarnya nggak suka langsung yang download zip ini, soalnya harus kerja 2 kali. Ini kalian langsung aja, misalkan kalian di dokumen. Oke, kalau nggak percaya kita sambil lihat ya. Kita git clone. Ya, jangan lupa ya formatnya itu .git. Nah, di sini udah ke download nih. Robot color sorter. Nah, ini ada wiringnya juga dan sebagainya. Ini semuanya ke download. Oke, mungkin itu contoh yang pertama. Nih gua hapus aja lah. Gua udah nggak perlu codingannya. Nah, yang kedua itu gue di sini mau ngasih contoh ke kalian. Misalkan kalian mau nge-add suatu file atau kalian mau nge-push ke GitHub repository kalian, kalian bisa langsung kayak misalkan git add. Nah, ini kita bisa lihat di git status. Oke, kita lanjut. Di sini kita misalkan ini tuh udah ke-add ya di Gitnya. Nah, ini kalian tuh bisa nge-add kayak contohnya file .text, atau mungkin kalian mau masukin di sini file .word juga bisa. Oke, nah ini kalian tuh bisa langsung aja git add.
semau kalian gitu yang kalian mau masukin. Kayak misalkan kita mau git add satu file gitu, kalian bisa pakai komen git add bintang atau enggak git add titik juga bisa. Itu buat nge-add satu file gitu. Misalkan kalian udah berada di filenya cd, misalkan file apa gitu, file test. Nah itu nanti kalian bisa git add langsung semuanya. Itu kalian bisa pakai itu. Oke, yang selanjutnya itu, bentar, gue lihat catatan dulu. Nah di sini gue mau kayak ngasih tahu kayak git tadi init ya yang gue pakai. Git init itu sebenarnya buat menginisialisasikan kayak misalkan kalian mau di ini mana nih, di repository yang mana. Kayak gue kan tadi di dokumen gitu, bisa pakai git init dokumen. Nah itu nanti bisa kalian tambahin juga di git initnya gitu. Jadi kayak buat inisialisasi dulu nih sebelum kalian pakai itu, pakai git init. Oke, ini gue clear dulu aja code-nya. Ya, kita cek lagi git status. Aduh sorry, di sini udah ke add. Oke, setelah itu kita mau coba nih ya, mau coba nge-push di GitHub. Oke, di sini gue mau nyoba bikin repo baru aja. Oke, ini gua coba. Ini kalau misalkan kalian mau nambahin readme file itu kalian bisa tambahin. Ini kayak misalkan kalian bikin tutorial, terus kalian mau tambahin langkah-langkahnya. Nah ini tuh readme file ini bentuk formatnya itu text markdown. Nah kalian bisa belajar nih di markdown guide. Kayak nanti kalau kalian mau bikin markdown, nah ini contoh markdown. Nah kalau misalkan mau bikin kayak gini nih, ini tuh bisa pakai markdown. Itu kalian bisa tambahin add readme filenya. Oke, di sini gue nggak perlu, ini gue privat, jadi hanya gue yang bisa ngebaca. Oke, di sini gue mau nge-push di ininya. Tadi kan, jadi gue tadi lupa ngejelasin git commit. Git commit itu kayak misalkan mau ada perubahan atau apa, kalian bisa tambahin git commit /dsm message misalkan add new version. Saat kalian mau update di repo kalian atau apa gitu, itu kalian bisa tambahin message. Nah ini udah berhasil edit new version. Nah ini kita bisa langsung push aja ya ke repo yang pengen kita ingin. Oke, mungkin kalau misalkan kalian mau nge-push repo itu git remote origin. Pasti. Nah ini udah masuk ke reponya. Nah habis itu kalian bisa ikutin aja nih contoh yang di sini nih. Kalian misalkan kita mau nge-push yang ini ya, yang Rexis TFRS v2 IPNB, itu langsung aja kita bisa git push origin. Nah ini udah kita push. Nah ini bentuknya. Nah ini udah masuk ya ke GitHub kita. Nah ini branch-nya. Nah branch main. Kalian kalau misalkan mau bikin branch itu caranya tuh git branch. Misalkan branch testing. Nah jadi branch itu apa sih? Branch itu tuh kayak contoh kita mau kayak ada production nih. Terus kayak gua sama teman gua nih mau bikin kode yang di main gitu, mau nge-push yang di main atau yang di master. Nih contohnya kayak gini nih. Yang mana ya? Nah ini nih. Jadi ini kan gua kerja tim sama teman gua. Nah ini jadi branch defaultnya itu branch master. Nah gua ngajain di branch main. Nah sedangkan temen gue itu ngajain di branch tensor board.
eksperimen satu. Nah ini nanti kalian tinggal merge aja. Nah ini kalau misalkan ada perubahan itu bisa ketahuan sama si GitHub-nya. Kayak contoh misalkan kayak ada perubahan codingan, nah, nanti ada kayak bentuk merah-merahnya gitu. Nanti dia tuh bakalan ketahuan di pull request gitu. Dan nanti untuk yang GitHub itu bakalan dijelasin lebih detail sama temen gue. Sini gue mau ngejelasin dari Gitnya aja. Nah cara nge-select misalkan kita ada branch itu ibarat tuh kayak cabang ya sebenarnya. Kayak nanti kalian kalau berkolaborasi sama orang itu kalian bisa tuh contoh kayak lu mau di cabang apa nih, kayak dia bikin cabang sendiri, cabang apps Android. Nah lo misalkan sini branch machine learning, nah itu kalian bisa tambahin di branch yang ini. Oke, ke cara pindah branch itu kalian gampang banget itu caranya. Git checkout. Terus di sini tuh nama branchnya testing. Nah ini kalian udah switch ke branch testing. Nah kalian juga bisa push di branch testing ini. Misalkan contoh git add apa ya yang enak. Inilah untitled. Nah ini langsung kita hapus. Nah ini udah ke-push di branch testing. Kita coba cek ya. Nah di sini ada 2 branch, jadi bikin branch testing sama branch main. Nah ini sebentar. Oh iya, gue belum git commit, sorry. Nah, sorry tadi belum. Nah, ini udah ke tes. Nah, di sini bakalan ada file baru nih, untitled odt ini. Nah, mungkin itu aja sih yang bisa gue sampaikan. Nanti untuk selanjutnya bakalan ini ya, ini kayak misalkan kalian mau merge itu menyatukan, ini nanti bakalan dijelasin dah lebih detailnya sama temen gue. Oke, mungkin itu aja dari gue. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Azharinda Ramadan dengan nomor anggota 115191076. Oke, di sini gue akan melanjutkan temen gue yang tadi udah menjelaskan tentang Git, dan sekarang kita bakal lanjut ke GitHub. Oke, jadi seperti yang kita tahu ya, tadi Git itu kan sebuah perangkat lunak untuk pengendali versi atau bahasa kerennya version control system. Nah, Git itu kan baru perangkat lunaknya aja. Nah, untuk penyedia layanan di cloudnya, di internetnya itu sebenarnya ada banyak. Salah satunya yang paling umum sering digunakan itu adalah yang seperti tampilan sekarang, yakni GitHub. Nah, kalau kalian mungkin ada dendam atau nggak suka sama GitHub, atau mungkin UI-nya menurut kalian ini enggak banget dengan kalian, kalian bisa juga pakai alternatif lain selain GitHub. Di sini salah satunya ada GitLab. Ini gue juga pernah make dan menurut gue lumayan oke. Cuman ya gue kan biasanya pakai GitHub, jadi gue pakai GitHub. Ada juga yang makainya Bitbucket. Ini sama kayak GitHub, dengan fitur yang mungkin bisa dibilang kayak fitur-fitur keren, fancy gitu. Dan karena itu juga dia dibangun dengan Jira. Jira itu apa? Nanti aja tunggu info berikutnya. Oke, nah di sini kita akan belajar seputar GitHub, mengenai dari gimana sih kita nantinya ke depannya untuk melakukan kolaborasi dengan mungkin rekan kerja lu, atau lu sedang proyekan dan proyekannya itu basisnya di GitHub dan lain sebagainya. Nah, supaya kalian nanti dimarahin sama supervisor kalian, kalian kudu tahu nih yang gimana sih alur kerja di GitHub itu. Oke, kita cek aja langsung.
Nah, di sini gue sebenarnya udah punya sebuah repository atau ya sebuah project lah kalau kalian bisa bilang. Ini contoh aja sih. Project kecil-kecilan di sini gue bikin project ya, isinya apa itu nggak terlalu masalah. Tapi intinya gue punya ada sebuah folder lah ya yang gue upload di GitHub, dan ini tuh isinya project gue gitu. Nah, di sini gue misalkan gue mau melakukan edit project gue bukan dari laptop yang baru gitu, atau misalnya file ini tuh nggak ada di komputer gue saat ini, nggak ada di lokal gue, adanya di GitHub gue. Nah, gimana caranya gue bisa masukin filenya ke GitHub, ke Git di lokal gue? Itu caranya kita bisa melakukan yang namanya pull. Nah, jadi yang pertama itu di workflow Git dan GitHub lah. Itu yang pertama kita lakuin itu adalah clone atau pull, bahasanya itu dari GitHub yang ada di lokal, ada di internet. Itu kita mengcloning atau melakukan penarikan file yang ada di cloud itu menuju lokal kita. Ini development line out itu anggap aja lokal kita atau PC kita sendiri, di mana filenya tuh tersimpan di hard disk atau SSD kalian. Nah, untuk melakukannya itu gimana? Pertama ya kalian tentuin dulu repo mana yang mau kalian clone atau pull. Di sini salah satunya ResNet 50. Nah, terus kalian copy linknya aja. Misalnya di sini ada link, kalian copy aja. Atau kalian bisa klik yang ini, code, terus kalian klik. Nah, terus kalau misalnya kalian pakai Linux, kalian bisa aja langsung pakai terminal. Ya kalian mungkin udah jago pakai Linux, lebih jago dari gua. Tapi di sini gue pakai terminal yang ada di VS Code. Nah, saat kalian pertama kali melakukan misalnya awalnya filenya itu nggak ada sama sekali di lokal kalian, yang kalian lakuin itu adalah pertama melakukan cloning. Nah, jadi di sini clone sama pull itu sebenarnya beda. Saat kalian pertama kali melakukan pengambilan file, kalian melakukannya cloning. Jadi yang kalian lakukan itu adalah git clone dan linknya. Misalnya contoh seperti ini. Nah, di sini dia bakal cloning. Oh, ternyata filenya lumayan gede. Nah, setelah kalian cloning, nah ini misalkan filenya udah ada di sini, dan anggap aja misalkan contoh di sini ada perubahan yang terjadi. Kalian anggap seperti ada yang melakukan perubahan di cloudnya. Nah, kalian perlu untuk mengupdate apa yang udah ada di lokal kalian biar dia itu yang terbaru sesuai yang ada di cloud atau di GitHub kalian. Kalian melakukan yang namanya pull. Jadi untuk komennya tuh hanya git pull origin. Dan di sini kalian juga bisa nentuin branch-nya. Oke, untuk branch-nya di sini gue master ya namanya. Oke, kita coba langsung aja git pull origin master. Oh iya, sorry, cd dulu ke dalam ResNet-nya, ke foldernya. Kita masuk ke foldernya dulu. ResNet 50. Oh, ada demo. Oke, kita cek di ls. Nah, ini kalau biasanya di terminal kalian ada tulisan master, ini tuh nama branch-nya, dan ini udah menandakan kalian udah ada di sebuah folder yang ada GitHub Git-nya. Oke, kita clear dulu biar nggak balah. Nah, sekarang misalkan kita mau mengupdate apa yang ada di lokal kita biar sesuai dengan yang terbaru di cloud kita atau di GitHub kita. Caranya tinggal lakuin yang tadi gue bilang, git pull origin master sesuai nama branch-nya. Nah, di sini kebetulan karena emang nggak ada yang gue ubah di GitHub gue, jadi dia bilangnya already up to date. Tapi nggak masalah. Tapi begini caranya supaya kita memastikan ini itu yang terupdate di lokal kita yang kita kerjain. Nah, ini git pull ini tuh bisa dibilang salah satu kebiasaan yang baik lah kalau kalian lakuin sering-sering supaya kalian tuh nggak ketinggalan apa yang ada di cloud. Nah, misalkan seandainya gue mau melakukan perubahan, misalnya di readme, file readme md. Oke, jadi di GitHub itu ada file yang namanya, pasti selalu namanya ada .md-nya, mau itu readme atau apa. Nah, ini gunanya itu, nama file ini tuh adalah markdown. Dan itu gunanya tuh bisa dibilang kayak dokumentasi layaknya kalian file dokumen tugas besar atau semacamnya. Tapi ini tuh khusus di GitHub aja gitu. Nggak di GitHub aja sih, maksudnya di semua Git yang repository yang bisa jadi GitHub, GitLab, atau Bitbucket. Misalkan gue mau ubah ini di lokal gue, misalnya transfer learning demonstration extra spicy.
Kan ini ada perubahannya. Ini langsung gua save. Nah, perhatikan kalau kita cek di git status kita, di sini ada tulisan kalau readme md-nya dimodified atau ada perubahan. Ya, kita tinggal commit aja. Kita tinggal commit terus tambahin dsm biar bisa langsung masukin komentarnya, misalkan edit dikit. Oke, filenya harus di add dulu, tambahin -e. Nah, setelah di commit di lokal kita dia bilang nothing to commit, berarti artinya udah nggak ada yang perlu di commit. Nah, berarti kita bisa melakukan perubahan ini begitu juga di lokal kita juga gitu, langsung di lokal kita. Jadi perubahan yang kita lakukan di lokal bisa terreflect di cloud kita. Di sini kan masih transfer learning demonstration. Nah, caranya adalah yang udah diajarin sama Tio temen gue tadi, kita lakuin git push origin master. Oke, sudah di push, terus kalau kita refresh harusnya dia berubah. Nah, ada extra spicy-nya. Jadi gitu, untuk alur yang pertama itu adalah cloning, pulling, dan di sini ada push. Nah, itu kalau kita bermain dengan repository kita sendiri. Bagaimana dengan jika kita ingin misalkan kita nemu repository punya orang dan kita tuh ingin berkontribusi, tapi kita belum punya izin akses untuk masuk ke reponya, kita belum jadi kolaboratornya. Jadi kalau di GitHub itu yang punya akses itu namanya kolaborator. Nah, misalkan kita belum jadi tapi kita ingin berkontribusi. Nah, di sini caranya itu kalau kita lihat workflow itu, pertama kita melakukan yang namanya forking. Forking itu tuh kurang lebih mirip sama cloning, tapi dia cloning dari repo punya orang yang kita temukan di GitHub. Itu di cloning ke akun GitHub kita sendiri. Jadi sama persis reponya, tapi di situ nanti ada keterangan kalau ini tuh di fork atau diambil utasnya itu dari repo punya orang, jadi bukan punya kita sendiri. Ya, itu sebagai kredit juga kan buat mereka. Masa kita mau nyolong punya orang. Nah, untuk caranya gimana? Jadi di sini gue minjam akun temen gue, Vigas 123. Oke. Nah, di sini gue nggak buka repo gue sendiri yang tadi ya, ResNet 50 transfer learning demo. Ini kalau kita refresh ada extra spicy-nya ya. Nah, tapi kan ini gue belum menjadi kolaborator di sini, meskipun reponya public, tapi gue belum diundang sama temen gue menjadi kolaborator di sini. Nah, gimana caranya supaya gue bisa berkontribusi lah di sini? Nah, caranya itu kita bisa melakukan yang namanya forking. Kalau kalian buka GitHub, di sini ada fork, kalian klik aja. Dan nanti ada create new fork, terus namanya sama. Copy, ini kalian bisa milih mau copy yang branch-nya yang mana aja atau bisa dipilih lah. Tapi di sini karena semua ada master, jadi kita copy aja. Oke. Setelah di forking itu nanti hasilnya gimana? Jadi kalau kalian lihat di sini tuh ada nama akun kalian Vigas 123 dan di sini nama repo yang tadi kalian fork. Dan di sini ada keterangan kalau ini tuh di fork dari repo yang aslinya itu repo apa. Kalau kalian buka ya, ini bakal tautan ke repo aslinya yang punya gua tadi di akun gua. Ini di akun teman gua gitu. Nah, di sini juga ada tulisan kalau branch ini up to date. Jadi ini artinya fork yang ada di sini itu tuh terbaru dengan yang di sini. Nah, terus gimana cara kita bisa berkontribusi di ini? Caranya tadi sama kayak tadi, kita melakukan cloning, tapi cloningnya bukan dari sini. Misalkan ini bukan akun gua, tapi akun si temen gua, si Vigas 123 ini. Nah, pertama kita melakukan cloning, berarti caranya sama kayak tadi. Terus kita edit di lokal kita push ke sini. Pushnya tuh bukan ke sini ya, bukan ke yang aslinya, tapi ke yang forknya. Terus nanti kita akan mengajukan yang namanya pull request, seperti itu. Nah, tadi kan udah ya untuk yang di pull sama clone sama pullingnya. Nah, supaya mempersingkat waktu, kita bakal coba bikin editnya langsung dari GitHub-nya aja. Jadi di sini kita bisa ngedit juga sih langsung dari GitHub-nya. Kita edit, misalkan kita mau ngilangin extra spicy-nya.
karena temen gue nggak suka yang pedes-pedes gitu. Terus kita ini update readme MD, misalkan kurangin pedesnya bang, commit directly dan commit change. Oke, setelah di commit, terus kalau kita cek lagi di reponya, itu udah hilang extra spicy-nya. Terus ada keterangan commit kalian tuh apa. Nah, di sini juga ada keterangan kalau branch ini atau yang branch yang kalian fork ini dari repo yang kalian fork dari yang aslinya yang ini, itu satu commit ahead atau perubahannya satu maju satu ke depan gitu. Nah, di sini kalian sebenarnya ada dua pilihan. Change fork itu artinya kalian bakal menyesuaikan yang dengan yang ini, kalian yang menyesuaikan dengan yang asli, berarti nanti ini bakal ulang lagi dari awal. Atau kalian bisa mengajukan perubahan yang kalian buat di fork ini ke pemilik aslinya dengan mengajukan yang namanya pull request. Nah, pull request ini gimana caranya? Nah, kalau kalian klik yang tadi ya, itu kalian bisa mengajukan pull request. Di sini pertama kalian ada perbandingan dulu, pengen ngeliat perbandingannya. Nah, yang merah ini tuh yang sebelumnya, ini yang ada aslinya di reponya gue, dan yang hijau ini perubahan yang lu lakuin di repo yang lu fork, yang hijau. Nah, kalau misalkan tidak ada konflik yang begitu berarti yang menyebabkan untuk melakukan merging itu menjadi sulit atau bermasalah, kalian langsung bisa mengajukan pull request. Tapi kalau misalkan ada masalah, itu kalian harus selesaikan. Nah, itu namanya masalah itu merge konflik, dan itu kalian harus diskusiin dengan orang yang emang bersangkutan. Karena kebetulan perubahannya emang simple, jadi ini langsung bisa kita merge dan kita bisa mengajukan yang namanya pull request. Kita bisa bilang create a pull request, misalkan aku nggak suka pedas gitu. Kita create pull request. Nah, di sini sistem otomatis akan ngecek juga, dan di sini ada sebuah pull request yang tulisannya kurangin pedesnya bang. Ini pull request pertama ya kebetulan. Nah, ini yang di sini ini nggak akan berubah tentunya tanpa sepersetujuan dari yang pemilik aslinya, yaitu si guanya sendiri yang punya repo aslinya ini. Jadi gua harus mereviewnya. Nah, kita balik lagi ke bagian yang ini, yaitu kita udah sampai tahap yang 4, mengajukan pull request. Nah, kalau gua refresh di sini, nah di sini nanti bakal muncul nih di pull request ada satu nih. Ternyata temen gua ingin mengajukan perubahan, ingin berkontribusi gitu. Nah, tapi dia masih butuh persetujuan dari gua sendiri yang memiliki repo aslinya. Nah, di sini dia bilang kurangin pedesnya bang, aku nggak suka pedes. Oke, di sini gue bisa aja kayak mengajukan revisi layaknya kalian mengajukan revisi ke dosen. Tapi karena gue ini teman baik gue, jadi gue akan menuliskan oke, disetujui. Kita komen dan kita bakal ACC pull requestnya. Setelah di ACC, maka di repo yang aslinya kalau kalian lihat itu sudah berubah sesuai yang tadi diajuin temen gue perubahannya. Di sini bakal ada keterangan merge pull request dari reponya yang hasil fork temen gue. Di sini juga ada commit message ya. Dan kalau kalian lihat yang temen gue juga, ini juga akan melakukan perubahannya. Jadi, tanpa kalian harus menjadi kolaborator atau kalian mendapat izin langsung ke reponya selama reponya publik ya tentunya, kalian bisa aja langsung berkontribusi. Kalau kalian misalkan nemu project passion mungkin yang kalian suka di GitHub, banyak soalnya, terus kalian ingin berkontribusi, kalian bisa langsung aja kontribusi tanpa harus yang namanya itu menjadi minta izin dulu lah buat dikasih akses buat ngedit filenya. Jadi itulah kelebihannya GitHub ya, buat sebagai salah satu platform untuk melakukan kolaborasi project gitu, khususnya untuk bidang software development kayak gitu sih. Mungkin untuk materi GitHub kali ini sampai sini aja. Mungkin kurang lebihnya gue mohon maaf apabila ada penyampaian dari gue yang mungkin salah atau kurang tepat dari gue. Gue tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, kita ketemu di Provinfo berikutnya kalau sama gue lagi. Oke.